Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore mahasiswa pendidikan IPA yang sedang mengikuti perkuliahan saya, dasar-dasar pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang kedua, saya akan membahas mengenai hakikat IPA atau hakikat ilmu pengetahuan alam. Kemarin minggu pertemuan sebelumnya saya sudah mengajukan pertanyaan kepada Anda semua mengenai apa itu IPA. Dari situ saya mendapatkan beberapa jawaban yang sangat beragam, dan itu wajar ya. Jadi dari sudut pandang siapapun, misalnya dari sudut pandang ilmuwan, mahasiswa, orang awam, kalau ditanya apa itu IPA, mungkin jawabannya akan berbeda-beda gitu ya. Dan itu benar gitu ya, karena itu pendapat dari seseorang. Nah, sekarang kita mulai dari sejarah perkembangan munculnya IPA. Saya awali dari bagaimana ilmu pengetahuan itu muncul, awalnya itu seperti apa. Jadi pada zaman dahulu, ketika muncul sebuah peradaban manusia, ilmu pengetahuan, atau saya mulai dari pengetahuan dulu ya. Jadi pengetahuan itu muncul dari pengalaman. Nah, ini diawali dari peradaban manusia untuk bertahan hidup. Mereka mulai berpikir gitu ya, bagaimana memandang beberapa objek. Misalnya melihat tumbuhan, mana yang bisa dimakan, mana yang bisa menjadi obat gitu ya. Jadi dengan melihat atau memikirkan atau mengamati objek-objek itu, maka muncul sebuah pengetahuan ya, yang dia pahami. Misalnya hewan ini bisa dimakan, hewan ini tidak bisa dimakan, dan itu adalah pengertian-pengertian seperti itu kita katakan sebagai pengetahuan. Lah, untuk bertahan hidup tentu saja cara pandang itu meluas ya. Jadi manusia itu semakin luas pengetahuannya dengan mengalihkan pengamatan ke objek yang lain gitu ya. Jadi semakin banyak objek yang dia amati, dia lakukan, maka seiring dengan meluasnya pengetahuan yang dia miliki gitu ya. Nah, kemudian dan didorong rasa ingin tahu, maka rasa ingin tahu untuk mempercayai atau memahami adanya keteraturan di alam gitu ya, maka lahirlah sekelompok ahli pemikir. Jadi pengetahuan yang muncul itu mulai diintegrasi gitu ya. Dia mulai manusia itu mulai berpikir ya tentang alam ini, maka muncul sekelompok yang kita sebut sebagai filsafat, ahli pemikir gitu ya. Nah, jadi pengetahuan yang dihasilkan dari filsafat ini masih bersifat sederhana ya, belum terbukti ya. Kemudian mulai karena rasa ingin tahu tadi, mulai dibuktikan beberapa teori-teori atau beberapa hasil pemikirannya itu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Jadi temuan pengetahuan tadi itu diuji kebenarannya. Nah, jika benar kemudian diterima oleh masyarakat karena sudah berhasil menunjukkan fakta, maka pengetahuan itu berubah atau berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Nah, jadi
Sampai di sini Anda harus bisa memahami apa perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sudah benar atau sudah teruji kebenarannya secara empiris gitu ya. Nah, kemudian ilmu pengetahuan ini yang kita sebut sebagai sebuah produk hasil gitu ya. Hasil dari pemikiran manusia. Gitu ya. Kemudian proses pengujiannya untuk mencapai ilmu pengetahuan tadi, nah, atau langkah-langkah yang dilakukan tadi itu kita sebut sebagai proses. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ilmu pengetahuan alam itu lahir? Nah, tadi Anda sudah memahami ilmu pengetahuan itu adalah de, pengetahuan yang teruji kebenarannya. Lah, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka lahirlah dua ilmu pengetahuan saat itu ya. Jadi pandangan mengenai alam, yaitu ilmu pengetahuan alam, natural science, dan pandangan tentang ilmu sosial atau social science gitu ya. Jadi mulai karena saking pesatnya perkembangan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, nah, maka dikelompokkan menjadi dua hal, berkaitan dengan alam dan berkaitan dengan sosial. Nah, yang berkaitan dengan alam ini kita sebut sebagai ilmu pengetahuan alam. Nah, ini sudah mulai ya. Jadi pembahasan kita masuk ke dalam ilmu pengetahuan alam. Kemudian di beberapa literatur itu ada istilah science gitu ya. Ini berasal dari kata serapan science gitu ya. Nah, ini ejaannya hampir mirip gitu ya. Nah, ini kata serapan dari bahasa Inggrisnya. Nah, ini kata science atau bahasa Inggrisnya seperti ini tulisannya. Ini yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi jangan sampai Anda menyebutkan science ini untuk semua bidang ilmu ya. Jadi di beberapa tulisan atau rujukan itu kata science ini biasanya dikhususkan untuk membicarakan tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA gitu ya. Kemudian di dalam IPA itu karena berkembangnya ilmu gitu ya, perkembangan ilmu, maka cara pandang terhadap alam pun berkembang ya. Yang pertama tentu saja dari apa yang dia lihat. Nah, cara fisik gitu ya. Nah, maka muncul ilmu fisika. Kemudian tentang kehidupan, ilmu biologi. Nah, kemudian tentang sifat material, itu kimia. Nah, kemudian beralih ke yang ada di luar bumi ya. Jadi mempelajari antariksa. Begitu juga dengan apa yang ada di dalam bumi, gitu ya. Jadi kemarin ada pertanyaan kira-kira itu ilmu apa saja ini yang muncul, apakah fisika, kimia atau biologinya. Kalau dari pendapat saya dan beberapa literatur itu secara logis ilmu yang muncul itu yang pertama dia lihat gitu ya, yaitu ilmu fisika. Nah, ini ilmu fisika itu pasti bersandingan dengan ilmu matematik. Jadi kebanyakan ilmuwan fisika ataupun matematik itu sama dari satu orang. Misalnya adalah aljabar. Aljabar itu orang matematika, tapi juga orang fisika. Nah, gitu ya. Mungkin ketika mulai sekarang ilmuwan modern itu mulai dibedakan, fisika sendiri, matematik sendiri.
Karena semakin berkembangnya ilmu itu, cabang ilmu akan muncul gitu ya. Nah, sampai sekarang pun misalnya sebuah fisika seperti ini kalau kita menyebut fisika itu tentu saja sangat umum sekali gitu ya. Padahal kalau kita dalami, sekarang itu sudah ada fisika medik, fisika nuklir gitu ya, fisika material, fisika listrik. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi di dalam kelistrikan pun pecah lagi ya. Misalnya khusus elektronik gitu kan. Kemudian ada energinya. Nah, jadi semakin dikupas sebenarnya ilmu itu nggak akan pernah habis ya. Jadi misalnya seorang profesor ya, jadi dia harus menekuni satu hal. Tidak bisa orang itu menekuni semuanya. Nah, orang pasti punya batasan gitu ya. Jadi semakin apa yang dia dalami itu semakin orang dikatakan ahli, pasti ahli dalam bidang tertentu. Di kedokteran juga seperti itu. Nah, kalau awal orang jadi dokter itu dikatakan dokter umum. Kemudian dia ngambil spesialis karena dia harus mempelajari satu hal. Spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam ya, gitu ya. Nanti Anda juga ketika di semester akhir harus mengambil konsentrasi. Nah, Anda spesialisnya atau excitingnya itu di bidang apa fisika, kimia, atau biologi, begitu ya. Mulai sekarang Anda mulai berpikir gitu ya, kira-kira Anda tertariknya terhadap bidang apa. Kemudian ini tadi saya sudah menuliskan ilmu pengetahuan itu sebagai produk gitu ya, dan langkahnya itu juga proses. Kemudian itu adalah lahirnya atau munculnya istilah IPA gitu ya. Jadi kalau kita akan membahas atau berdiskusi tentang IPA biasanya ya, yang ditanya itu sebenarnya IPA itu apa gitu ya. Nah, kita melihat bukan dari sisi lahirnya, sebenarnya IPA itu apa. Kalau dari kepanjangannya memang ilmu pengetahuan alam gitu ya. Kemarin saya sudah melihat atau melakukan survei. Ini ada beberapa respon Anda kalau saya tanya apa itu IPA. Ternyata sangat beragam. Sebagian besar itu berpendapat bahwa IPA itu ya di dalamnya ada proses ilmiah membuktikan kebenaran gitu ya. Itu berarti Anda sudah berpikirnya lebih gitu ya daripada mengartikan IPA itu ilmu pengetahuan alam, belajar tentang alam. Nah, itu mungkin definisi yang masih dasar gitu ya. Jadi kalau Anda berpikir lagi sebenarnya apa itu IPA, nah nanti kita akan pelajari setelah ini. Dan di sini juga ada yang menarik. Nah, jadi ini nih. IPA adalah seni melihat fenomena alam. Nah, ini muncul gagasan lagi. Nah, seninya seperti apa? Nah, ini perlu ditanya ulang gitu ya. Tapi ini pendapat Anda itu ya sahih saja, maksudnya benar gitu ya, karena setiap orang itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Lah, bagaimana dengan pendapat ilmuwan gitu ya? Jadi dari beberapa literatur, misalnya ini Fisher, ini mengatakan bahwa IPA atau science itu berasal dari bahasa Latin scientia, yang artinya adalah pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan. Anda sudah tahu ya definisi pengetahuan tadi di awal. Dan dari bahasa Jerman itu artinya sistematis. Jadi sains itu adalah dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Nah, itu terakumulasi dalam kelompok tertentu, misalnya fisika,
biologi dan kimia. Jadi kalau Anda mengatakan IPA itu adalah fisika, kimia, biologi, nah itu Anda berarti menganut, nah ini ya, Fisher gitu ya. Kemudian menurut Jenkins dan Weatherford gitu ya, dia mengatakan bahwa sains itu merupakan serangkaian konsep, serangkaian konsep yang saling berhubungan. Konsep ini saling berhubungan yang dikembangkan dari hasil eksperimen. Jadi konsep itu muncul tidak hanya dari pemikiran, tetapi hasil sebuah eksperimen dan observasi yang berkelanjutan. Nah, ini berarti sains itu dikatakan sebagai ilmiah ya, proses ilmiah ya di sini ya. Nah, itu juga ada yang berpendapat seperti ini. Bahkan mayoritas mengatakan IPA itu adalah membuktikan atau penelitian gitu ya. Berarti Anda menganut paham ini. Kemudian Davis yang ada di bukunya on the Scientific Methods mengatakan bahwa sains merupakan suatu struktur yang dibangun dari fakta-fakta. Ini juga sama, intinya dia adalah melakukan observasi, menguji kebenaran dari suatu pemikiran untuk dilihat faktanya seperti apa. Kemudian dari Bronowski, seorang saintis dan filosof, ini mengatakan bahwa sains itu merupakan organisasi pengetahuan dengan suatu cara tertentu berupa penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang tersembunyi di alam. Nah, ini kalau dilihat dari ini itu masih bersifat pemikiran ya, karena dia dari seorang filosof gitu ya. Kemudian dari pandangan-pandangan di atas, dari sudut pandang yang berbeda, ini tentu saja melahirkan definisi yang berbeda juga gitu ya. Jadi kalau saya juga termasuk orang awam, itu memandang sains itu sebagai kumpulan informasi ilmiah ya, yang tinggal kita nikmati gitu ya. Kemudian menurut saintis atau ilmuwan ini tentu saja ini berkaitan dengan riset, maka dia mengatakan IPA itu atau sains itu ya metode untuk membuktikan fakta. Sedangkan filosof ini berkaitan dengan pemikir, berarti memaknai sains itu ya cara bertanya tentang kebenaran. Dia itu masih berkutat pada menduga atau berpikir seperti itu ya. Kemudian pandangan-pandangan tersebut itu benar apa adanya, tapi masih bersifat parsial, artinya sebagian saja ya, tidak seutuhnya. Maka IPA itu harus yang benar itu seperti apa, maka dia harus dipandang secara utuh atau menyeluruh, atau dari 3 pandangan itu harus disatukan menjadi definisi yang komprehensif gitu ya. Nah, maka IPA itu seyogianya atau seharusnya itu dipandang sebagai cara berpikir seperti halnya seorang filosof, juga dipandang sebagai cara penyelidik atau seorang ilmuwan, dan juga harus dipandang sebagai kumpulan ilmu pengetahuan atau hasil dari atau produk dari pengetahuan ya. Nah, kemudian ini sejalan sejalan dengan tanggapan dari ilmuwan Colette dan ini orang Prancis ya, Cia Peta gitu ya, tahun 1994, bahwa IPA itu adalah pada hakikatnya itu merupakan
Nah, ini adalah sekumpulan pengetahuan, a body of knowledge. Kemarin sudah ada yang menanyakan seperti ini. Kemudian kumpulan dari cara berpikir, a way of thinking, dan kumpulan dari cara penyelidikan atau investigating gitu ya. Jadi IPA itu harus mencakup 3 hal seperti ini gitu ya. Kemudian apa itu body of knowledge atau kumpulan dari pengetahuan? Bahwa hasil temuan ilmuwan selama berabad-abad itu akan dikumpulkan atau disusun secara sistematis menjadi produk pengetahuan ya. Jadi IPA itu atau ilmu pengetahuan itu adalah hasil pengujian terhadap pengetahuan, dan hasilnya itu dikumpulkan atau disusun secara sistematis. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebuah produk. Nah, ini masuk dalam kelompok-kelompok 3 besar ini ya. Nah, kemudian di dalam IPA kemudian disebut berupa. Nah, jadi di dalam fisika, kimia, biologi itu atau kita sebut IPA gitu ya. Ini mencakup produk pengetahuan berupa konsep, fakta, prinsip, teori, hukum, dan model. Nah, ini adalah beberapa istilah yang pasti gitu ya dan teruji kebenarannya. Nah, karena dia hasil dari uji ilmiah gitu ya. Nah, ini adalah produknya. Kemudian IPA atau sains itu sebagai cara berpikir. Nah, di sana bahwa IPA itu merupakan aktivitas ya, dijelaskan bahwa aktivitas manusia yang melibatkan mental, rasa ingin tahu, tergugah rasa ingin tahu, hasrat untuk memahami fenomena di alam. Nah, lah rasa ingin tahu dan hasrat untuk memahami dan ketekunan ya, jadi ada 3. Nah, jadi mental manusia yang rasa ingin tahu, hasrat untuk memahami, dan ketekunan ini akan muncul kalau ada rasa percaya. Nah, percaya bahwa hukum alam itu dapat dipola atau memiliki susunan. Nah, jadi kalau ilmuwan itu percaya hal ini, maka dia akan berusaha mencari dengan tekun. Rasa ingin tahunya pasti tinggi gitu ya. Jadi dia percaya bahwa gejala di alam itu ada polanya. Nah, misalnya di fisika gitu ya. Jadi berkaitan dengan energi. Nah, energi itu bisa diubah wujudnya. Nah, ternyata polanya seperti itu. Maka energi bisa berkembang menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian IPA juga dipandang sebagai cara menyelidiki. Nah, jadi di dalam IPA kita mengenal banyak metode atau usaha manusia dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Ini berkaitan dengan proses penyelidikan secara ilmiah. Jadi dari 3 penjelasan ini ada poinnya gitu ya. Jadi ada kumpulan pengetahuan itu sebagai produk, kemudian cara berpikir itu kita sebut sebagai sikap ya. Kemudian cara penyelidikan itu di dalamnya ada sebuah proses gitu ya. Kemudian dari ketiga ini maka bisa ditarik berapa definisi yang komplit gitu ya. Jadi kalau kita mendengar istilah IPA, mindset Anda harus diubah, yaitu kumpulan dari produk berupa teori, konsep, model. Nah, ini akan muncul dari proses ilmiah secara sistematis dan berlangsung terus-menerus. Kalau ilmiah pasti sudah teruji kebenarannya ya, yang merupakan suatu upaya
untuk upaya manusia untuk menyikapi rahasia alam yang dilandasi atas mental berupa rasa ingin tahu. Gitu ya. Jadi konsep-konsep atau teori yang ada di IPA itu didapat melalui proses ilmiah, ya, yang untuk menyikapi rahasia alam, nah, dilandasi atas rasa ingin tahu manusia. Nah, itu adalah definisi IPA seutuhnya, gitu ya. Ini ditarik dari beberapa literatur. Nah, disimpulkan IPA-nya definisi IPA itu secara komprehensif seperti itu, gitu ya. Kemudian tadi ada 3 komponen, ya. Jadi ada 3 komponen dari penjelasan tadi, yaitu ada produknya, komponennya itu yang pertama produk ilmu pengetahuan berupa konsep, fakta, prinsip, teori. Kemudian proses ilmiah mencermati alam semesta, kemudian sikap mental. Nah, jadi ketiga komponen ini harus dimiliki oleh manusia ketika ingin dikatakan sebagai seorang saintis. Anda seorang saintis, maka harus kuat dalam konsep, fakta, prinsip atau kontennya harus kuat. Anda harus gemar melakukan proses mencermati alam, berarti melakukan riset, menguji kebenaran. Kalau Anda mengungkapkan sebuah pendapat, harus sesuai dengan literatur, tidak menduga, gitu ya. Kemudian bersikap. Nah, ini Anda harus mempunyai rasa ingin tahunya tinggi, tekun, tidak mudah menyerah, gitu ya. Ini Anda bisa dikatakan sebagai seorang saintis, gitu ya. Oke, itu adalah mengenai IPA, ya, atau hakikat IPA. Sebenarnya kalau di sini dari definisi itu hakikat itu adalah intisari atau arti sebenarnya, gitu ya. Jadi bisa dikatakan IPA itu merupakan memaknai alam atau menyikapi alam yang dikemas menjadi sekumpulan teori ataupun konsep, di mana didapat melalui proses ilmiah dan terorganisir menjadi sebuah inspirasi terciptanya teknologi dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Jadi IPA itu ujung-ujungnya nanti adalah untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang yang berkembang itu adalah terciptanya teknologi. Nah, kalau Anda membayangkan teknologi itu, ya sebenarnya bukan berkaitan dengan listrik, tapi hal-hal yang memudahkan kebutuhan manusia, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share ke Anda. Nanti saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan di forum, nanti sebagai feedback bahwa Anda sudah belajar dan memahami, gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.